Nanda koitsu! まだない。ご勘弁を。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime Jutsu wa Oresekurista yang sekarang udah nyampe ke episode kedua. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, nah langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan ya tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Slepeu! Di awal scene kita ditunjukin Haruto yang lagi menegur Carlot yang masuk ke kamarnya tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Carlot yang paham pun langsung memeluk sang kakak sambil berjanji padanya. Haruto jadi agak bingung sekaligus senang karena rahasia dirinya yang terbongkar di episode sebelumnya. Sejak saat itulah Carlot adiknya sering sekali menempel padanya. Carlot yang penasaran dengan monitor sihir sang kakak, dirinya pun langsung dijelaskan kalau itu ia gunakan untuk melakukan pengawasan. Setelah dipuji oleh sang adik, Haruto yang mengira dokumen sihir kuno telah tiada, namun Carlot memberitahukan dokumen-dokumen itu masih tersimpan di perpustakaan rumah mereka. Nampak Haruto yang sangat terpukau dengan perpustakaan yang mereka miliki. Tak lama kemudian Carlot nampak menaiki kursi untuk mengambil beberapa buku yang berisi tentang sihir kuno. Haruto semakin dibuat takjub karena buku yang diberikan sama Carlot itu sangatlah menarik baginya. Si Carlot yang juga merasa buku itu yang paling menarik di antara keempat buku lainnya. Sontak Haruto pun terkejut karena sang adik yang bisa memahami semua kata-kata sulit yang ada di dalam buku itu. Carlot pun memberitahukan kalau dirinya yang diajarin sama emaknya dan juga diajari sama Flay. Maka dari itu dirinya ingin sang kakak membacanya juga. Lalu secara nggak diduga Carlot melakukan suatu hal yang membuat Haruto jadi nahan nafsu. Haruto yang mempertanyakan kelakuan Carlot yang bisa saja menyebabkan burung puyuhnya itu ngaceng. Namun Carlot dengan sangat polosnya memberitahukan kalau dirinya biasa di bangku seperti itu. Di tengah mereka yang sedang membaca buku itu, Haruto yang secara nggak sengaja mengatakan anime yang sering ia tonton saat belum masuk isekai. Mendengar hal itu jelas membuat Carlot bertanya tentang hal tersebut. Sebagai mantan wibu elit premium saat belum berinkarnasi, dirinya malah menjelaskannya dengan sangat bersemangat. Dirasa terlalu kelepasan, Haruto pun takut kalau adiknya akan jijik padanya. Namun secara nggak diduga, malah ini pendapat Carlot. Tentu aja mendengar itu Haruto pun terkejut karena ngerasa adiknya itu akan menempuh jalan wibu premium seperti dirinya di masa lalu. Ngelihat sang adik yang sangat bersemangat untuk menonton anime, dirinya pun berjanji akan berusaha keras untuk mewujudkan impian adiknya itu. Dan tak terasa 2 minggu pun telah berlalu. Dan secara mustahil sekali, entah gimana caranya, tapi yang jelas Haruto telah berhasil menghubungkan jaringan internet bumi dengan aliran sihir di isekai. Wah, ini agak beda nih. Bahkan kayaknya orang terpintar di dunia juga nggak bakal ngerti mekanismenya. Setelah ngebuatin akun streaming animenya Carlot, nampaklah sang adik yang sangat kegirangan dan nggak sabar untuk jadi wibu. Setelah memilih anime berjudul emosional, Haruto pun mengkliknya agar sang adik bisa menontonnya. Meski sangat kegirangan menonton, tapi Carlot masih memiliki satu masalah, yaitu anime yang ia tonton saat ini nggak ada subtitle bahasa isekai. Dan demi melancarkan misi agar adiknya jadi wibu premium, Haruto memutuskan buat ngajarin tentang bahasa Jepang terlebih dahulu pada adiknya. Dirinya pun terkejut bukan main karena Carlot yang mampu memahami hiragana dan juga katakana cuma dalam 2 jam. Dan kehebatan Carlot nggak cukup sampai di sana.
ってるんだこの世界の子供。 Dan gak terasa 2 minggu pun telah berlalu lagi. Charlotte yang udah ketagihan nonton anime meminta sang kakak untuk disetelkan anime berjudul Tamazon. Charlotte ternyata cukup menyukai anime bertemakan apokalips yang tercampur dengan hero. Di tengah Charlotte yang akan mulai jadi wibu nolep sebagai sang kakak, dirinya nggak ingin adiknya itu menjadi wibu berkualitas busuk sepertinya. Maka dari itu, tepat setelah Charlotte meminta untuk dilanjut ke episode berikutnya, Haruto dengan tegas menolaknya. Bahkan Charlotte cuma diperbolehkan untuk nonton anime 3 episode dalam 1 hari. Meski sang adik ngambek, tapi Haruto tetap pada pendiriannya. Karena itu semua demi kesehatan adiknya itu. Singkat waktu, saat makan malam, ngelihat sang adik yang ngantuk hingga ketiduran, Charlotte yang gak mau abangnya masuk ke dalam masalah, dirinya beralasan tengah meneliti sihir kuno bersama sang kakak. Setelah itu, Haruto yang tahu tujuan Charlotte yang mengikutinya, Charlotte pun jadi cemberut dalam seketika. Dirinya langsung kabur setelah diminta buat mandi dan tidur. Di tengah Haruto yang sedang menjaga kewarasannya sebagai seorang manusia dan kakak, Charlotte nampak melotot ke satu arah dan dirinya bahkan bertanya ke arah yang sama. Dan ternyata si Charlotte ini menanyakan lambang yang ada di dada kiri Haruto. Nah, buat yang kepikiran ama yang aneh-aneh, skip dulu aja. Setelah itu, Haruto yang mengira gangguan telah usai, namun tak lama kemudian, なんで bukannya tidur di kamarnya sendiri, tapi Charlotte malah tidur di samping Haruto. Haruto yang menyadari akan adanya sang ibu, ibu mereka malah mendukung aksi Charlotte yang akan membuat mimpinya menjadi kenyataan. Singkat cerita, di keesokan harinya setelah mengantarkan kepergian sang bapak dan pasukannya yang hendak membasmi sekelompok bandit, Charlotte yang khawatir pada sang bapak nampak ditenangkan sama Haruto. Karena pernyataan dan juga harapan Charlotte yang tak ingin ada orang jahat di dunia mereka itu, dirinya pun kepikiran sama satu ide yang tentu aja melibatkan sang kakak, yang mana Haruto diminta buat menjadi penegak keadilan dengan kekuatan overpower yang ia miliki. Hingga pada akhirnya, karena udah gak tahan sama kata-kata adiknya, Haruto pun mengiyakan kemauannya. Setelah menuruti kemauannya itu, Charlotte pun meminta sang kakak untuk melakukan henshin dan bergegas pergi menegakkan keadilan. Melihat sang adik yang kecanduan anime, mau gak mau Haruto cuma bisa menurutinya aja. Charlotte jadi terkejut karena sang kakak yang baru aja berubah jadi orang dewasa. Dirinya yang diminta buat diajak, tentu aja Haruto menolaknya. Ngelihat adiknya yang murung, Haruto pun memintanya untuk menonton aksinya lewat monitor sihirnya. Hal itu jelas membuat Charlotte kembali ceria dalam seketika. Singkat cerita, di tengah pencarian para bandit, Haruto yang berhasil menemukan mereka semua, dirinya pun langsung nyamperin mereka. Ngelihat orang aneh di depan mereka, sontak saja membuat para bandit jadi bersiap menyerangnya. Tentu aja babang Haruto berhasil menumpas mereka semua sekaligus. Tak lama berselang, Bapak Gold dan pasukannya yang baru aja datang jadi dibuat terkejut karena melihat manusia bertopeng yang baru aja mengalahkan banyak bandit cuma seorang diri. Gold pun menanyakan siapa sebenarnya orang itu. Haruto pun mengarang nama yang cocok hingga akhirnya ketemu. Namanya yaitu Madanai, tapi itu menjadi nama sementara untuknya. Gold juga mengetahui bahwa Madanai adalah orang yang telah menyelamatkan istri dan putrinya sebelumnya. Madanai yang merasa pernah melakukannya, jelas Gold mempertanyakan tujuannya. Dan pada akhirnya Haruto langsung terbang pergi dari sana. Sesampainya di rumah, dirinya nampak langsung tepar dan mengira semua telah selesai. Namun ternyata Charlotte malah bertanya kapan kakaknya itu akan beraksi kembali. Karena demi sang adik yang terlalu kawaii itu, dirinya pun terus menumpas kejahatan hingga pada akhirnya Haruto dikenal sebagai kesatria hitam. Di tengah Haruto yang tepar hampir modar, Charlotte sangat ceria karena aksi sang kakak yang kelewat keren baginya. Terus beberapa waktu kemudian akhirnya penelitian Haruto berhasil.
Setelah terus belajar di perpustakaan, dirinya mampu membuat cloning itu berbicara dan berpikir seperti layaknya manusia. Yang jadi masalah di sini adalah sifatnya yang juga ikut nolep mengikuti tubuh aslinya. Singkat cerita, karena cloningan itu nggak guna sama sekali, Haruto tetap harus menyambut kedatangan dua anak kerajaan. Karena keduanya adalah anak raja dan ratu, itu artinya mereka berdua adalah saudara kandung Haruto. Berbeda dengan sang putri yang terlihat elegan dan bisa menjaga attitude-nya, sang pangeran cenderung menjadi anak yang sombong dan terlalu meninggikan martabatnya. Saat pangeran melihat Haruto yang memasang wajah aneh ke arahnya, dirinya pun menantang Haruto di saat itu juga. Alasannya yaitu karena Haruto gak sopan dan karena Haruto yang udah dikenal sebagai anak pungut dari panti asuhan dengan level 2/2. Si pangeran yang awalnya berniat menahan diri, Haruto pun menanyakan level sang pangeran. Dan ternyata level yang dimiliki pangeran ini ada di angka 9/40. Cukup bagus jika dilihat dari level maksimum yang dimiliki oleh petapa agung terkuat di dunia, yaitu level maksimum 77. Bahkan Haruto juga mengecek level yang dimiliki bapaknya dan juga Marianne, yaitu 32/32 dan 14/33. Lalu inilah yang terjadi. Si pangeran protes dan meminta Haruto untuk tidak menghindarinya. Haruto yang paham pun jadi menggunakan skill Kekkainya. Jadi ya si babang Haruto pura-pura jadi pecundang dan mengalah. Namun beda cerita ketika sang pangeran meminta Haruto agar melawan balik padanya. Melihat itu membuat si putri dan pangeran menjadi terkejut dalam seketika. Meski terus mencobanya, namun pangeran nampak terus dijatuhkan tanpa perlawanan sedikit pun. Marianne pun mempertanyakan apakah Haruto benar-benar cuma level 2 karena perlu sihir penguatan tingkat atas untuk melakukan pergerakan seperti tadi. Jadi Gold pun cuma bisa menjawab kalau dirinya juga nggak tahu kenapa Haruto bisa sekuat itu. Yang bahkan Haruto sendiri juga nggak tahu alasannya. Biar gak pusing, Gold cuma bisa menyimpulkan kalau ya udah kayak gitu takdirnya. Si pangeran yang tak ingin kalah, dirinya menggunakan berbagai cara licik untuk bisa menang darinya. Namun sayangnya, meski si pangeran udah siap dengan sihir apinya, tapi tetap aja kayak gini. Karena nggak paham dengan apa yang terjadi sebenarnya, si pangeran yang bernama Layus terus menghujani Haruto dengan sihir bola apinya. Namun jelas saja semua itu sama sekali nggak berhasil mengenainya. Marianne pun jadi marah pada adiknya sendiri yang bertindak layaknya seorang pecundang. Haruto kemudian menunjukkan sihirnya yang bahkan mampu mengembalikan semua bola api tadi menjadi satu bola api yang sangat besar. Setelah itu, Marianne pun meminta maaf atas tingkah dan kebodohan adiknya tadi. Bahkan dirinya juga mempertanyakan Haruto yang sangat kuat meski levelnya cuma 2/2. Setelah membenarkannya, Haruto pun pamit pergi dari sana. Karena pertemuannya dengan Marianne dan juga Layus, Haruto jadi tahu kabar yang beredar di kota adalah kabar tentang Gold yang memungut seorang anak dengan level 2/2. Dirinya yang menduga orang tua kandungnya itu yang akan mencarinya. Namun dugaan itu langsung ia tepis karena sang raja dan ratu dulu yang telah tega membuangnya di episode pertama. Dan yaps, itu lahir dari anime Jutsu wa Ore Seikyorista yang sekarang udah nyampe ke episode ketiga. Wedeh, kayaknya si pangeran jadi dibuat malu noh sama si Haruto. So-soan jago tapi malah modar duluan. Buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleep.